Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Hansip yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Atim Suhara, korban tewas penembakan oleh pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Mensos bertemu keluarga dan menyampaikan bela sungkawa serta berbincang dengan kerabat korban yang juga berada di lokasi saat penembakan. Mensos pun menyebut bahwa Atim merupakan contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari. Atim dan dua rekannya yang berada di lokasi kejadian akan menerima santunan. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum. Sebelumnya, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung. Memang lagi jamnya dia ya. Juga malam kan, dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang merhatiin CCTV, yang dua keliling, jadi 3 orang yang jagain. Ya kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkap, cepat ketemu dan jadi bisa adil-adilnya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kita ke informasi lain, pemirsa, korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit IRC bertambah menjadi 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. Sabtu malam 3 korban mendatangi rumah sakit dan 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total ada 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di rumah sakit IRC. Kemudian 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang masih dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan secara intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMA 72 Jakarta sebanyak 14 orang masih menjalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Bahkan hingga saat ini tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, pemirsa, menyampaikan seluruh biaya korban ledakan akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan mengevaluasi seluruh terhadap standar keamanan di sekolahan. Kami menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada para siswa, guru, serta keluarga yang terdampak insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendoakan agar seluruh korban dapat segera pulih dan insya Allah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan penanganan begitu cepat dan terbaik bagi para korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini.
Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Pradono Handojo, mengatakan bahwa 13 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat di RSI Cempaka Putih dan 2 orang dirawat di ruang ICU secara intensif. Bahwa dari semua yang korban yang datang 2 hari yang silam, maka per hari ini posisi yang dirawat inap tinggal 13 orang. Dari 13 orang itu 2 posisinya masih di intensive care karena kondisinya memang mengharuskan. Namun posisi tadi pagi waktu dilihat sudah kembali sadar dan sudah membuat kontak mata dan sudah bisa melakukan gerakan-gerakan. Sehingga kami cukup optimis bahwa ke depan berangsur-angsur akan menjadi baik. Tapi pada waktu dipindahkan kondisinya transportable. Mungkin bisa ditanyakan kepada pihak. Pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, KPAI pastikan proses belajar mengajar akan berlangsung secara daring. Bahkan psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru. Jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya, tetap berlangsung sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan.